Ada yang bisa? Contoh dari statistik. Angka pengangguran. Oke. Kemudian, menurut kalian statistik itu penting nggak sih? Nah, penting. Pentingnya di mana? Kalau buat Mbak Dina tuh pentingnya statistika itu di mana? Atau statistik ini? Apa aja sih yang bisa Mbak Dina ketahui dengan berbekal statistik ini? Sehingga Mbak Dina ngerasa, oh statistik ini tuh penting buat saya gitu. Kira-kira apa? Oke, mengukur atau mengetahui data. Nah, dengan misal nih ada data, kemudian data ini buat apa gitu kan? Akhirnya nggak tahu karena kita nggak tahu statistik. Ketika kita tahu, oh ternyata data itu ceritanya seperti ini. Misalnya pengangguran, berapa sih jumlah pengangguran yang cewek, berapa jumlah pengangguran yang cowok. Kemudian kok mereka bisa nganggur, kira-kira backgroundnya apa ya, kebanyakan backgroundnya apa ya, apa SD, apa SMP, apa SMA, SMK gitu kan, bisa diketahui dengan statistik. Kita bisa mengerti apakah arti dari data tersebut gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, nih alasan mempelajari statistik. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang untuk dapat melakukan evaluasi terhadap data. Yang kedua, itu bermanfaat bagi dunia kerja. Contohnya kan yang biasanya yang banyak itu kan polling mengenai pilkada misalnya. Kira-kira nanti siapa sih yang memenangkan pilkada gitu kan, yang sekarang lagi booming kan gitu, yang paling gampang. Nah, kemudian alasan yang kedua kenapa bermanfaat bagi dunia kerja, ketika nanti Anda terjun di dunia kerja kan banyak tuh masalahnya, kemudian data-datanya juga banyak yang masuk. Nah, kalau Anda semua bisa statistik, di situ nanti Anda akan mampu melakukan beberapa hal, misalnya membuat interpretasi dari temuan suatu survei atau suatu data statistik, ya kan? Kemudian menerapkan metode-metode analisis statistik untuk menyusun inferensi. Jadi kan nggak sembarangan, misalnya ada data A, oh data A pakai metode A, ya nggak mesti, harus dilihat dulu kondisi data A nya ini seperti apa, mungkin nanti distribusinya apa, kemudian variabelnya nanti dia apakah nominal, ordinal, itu nanti akan kita pelajari setelah ini. Untuk yang alasan mempelajari statistik semuanya udah ngerti, kira-kira udah bisa membayangkan kan gimana pentingnya statistika ini. Oke, udah paham. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan statistika dalam penelitian sosial. Nah, di sini ada 4 manfaatnya. Ini secara umum ya. Yang pertama adalah untuk menyusun dan menyederhanakan data. Kemudian yang kedua, membantu peneliti untuk merancang kegiatan survei yang dapat memperkecil biaya untuk mendapatkan
informasi dalam jumlah tertentu. Nah, seperti kita ketahui, survei itu nggak mudah, gitu kan? Kita butuh lembar surveinya. Kemudian biasanya ketika kita punya responden, kita kasih souvenir. Kemudian berapa jumlah responden yang kita butuhkan. Jika kita nggak bisa handle itu, nanti kemungkinan ternyata respondennya kebanyakan, akhirnya kan kita rugi nih. Nah, dengan statistika kita bisa merancang sedemikian rupa sehingga survei yang kita laksanakan itu selain memperkecil biaya, tetapi juga informasi yang kita dapatkan itu tepat. Kemudian yang ketiga, menetapkan metode yang terbaik dalam penarikan kesimpulan sesuai dengan teknik penarikan sampel tertentu. Nah, ini dia seperti yang tadi, kalau kita nggak tahu metodenya apa, kita pakai metode yang salah, maka nanti kesimpulannya juga salah. Jadi di sini kita harus hati-hati, diperhatikan dulu. Kita butuh literature review untuk mengadakan suatu survei. Jadi nggak sembarangan pertanyaan yang kita bisa masukkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan survei. Kemudian yang keempat, berguna untuk mengukur baik tidaknya sebuah penarikan kesimpulan. Jadi nanti ada kalau ngomong batasannya gitu. Misalnya kesimpulan kita, misalnya benar nggak sih kesimpulan kita ini? Nah, di situ nanti ada nilai yang bisa dijadikan batasan apakah kesimpulan yang Anda tarik itu benar atau salah. Nah, untuk contohnya di buku ini ada survei atau penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa SLTP dan SMU. Biasanya nanti ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan beberapa aspek dari gejala sosial yang diteliti. Gejala sosialnya di sini minat belajarnya itu. Misalnya, apakah terdapat hubungan antara acara yang ditayangkan stasiun televisi swasta terhadap minat belajar siswa di SMP dan SMU? Kemudian, apakah orang tua memiliki peran dalam mempengaruhi minat belajar siswa tersebut? Nah, hal-hal yang seperti ini yang kita gunakan untuk memulai survei. Misalnya kita tahu apa dulu yang mau kita teliti, kemudian kira-kira yang berhubungan dengan apa yang kita teliti itu apa aja. Nggak apa-apa Mbak Yuliatin, silahkan, nanti bisa menyusul. Oke. Nah, kemudian untuk yang bab tadi udah mengerti belum? Untuk yang pemanfaatan statistika dalam penelitian sosial. Jadi saya ulangi ya, nanti di penelitian itu ada beberapa bagian. Bagian pertama adalah kita punya hipotesis atau dugaan seperti tadi ya. Minat belajar siswanya tadi seperti apa. Kemudian yang kedua adalah pengolahan data. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Setelah itu ada mengukur baik tidaknya kesimpulan yang telah kita buat. Kita masuk ke jenis-jenis